Selamat pagi, puji nama Tuhan, selamat hari Minggu, selamat kita beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus. Di pagi hari ini, oleh anugerah Tuhan, kita boleh beribadah kepada Tuhan. Dan kita akan belajar dari kitab 1 Tesalonika. Saya akan baca satu ayat saja dari 1 Tesalonika 1 ayat yang ke-8. Kita belajar di pasal 1 ini. Dan kemudian sampai nanti ke pasal 5. Tetapi dalam ayat yang sudah saya copot-copot. Ya. Saya akan bacakan bagi kita ayat 8. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema, bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang itu. Puji nama Tuhan, doa dan harapan saya kekuatan Tuhan, kekuatan iman, dan damai sejahtera Tuhan, kasih Tuhan menyertai setiap kita, sehingga kita tetap bisa berkata, aku dapat melakukan segala sesuatu karena Tuhan, karena Yesus, karena Roh Kudus, karena firman yang diberikan kepadaku, atau Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan kepada setiap kita. Puji nama Tuhan. Nah, dari sini kita bisa melihat, kalau kita melihat hari-hari ini banyak yang viral, ya. Yang paling heboh saat ini adalah masalah orang yang mengatakan, atau Mas Dedi yang mengatakan bahwa ibu kota Nusantara itu tempat pembuangan jin Gondoruo dan tempat binatang saruk. Saruk itu katanya orang Jepang itu monyet. Nah, tema kita adalah, karena situasi dan kondisi ini, saya rindu semua orang khususnya orang-orang percaya bisa menjadi teladan, bisa menjadi berkat, bisa menjadi terang untuk menetralisir situasi dan kondisi, bukan menambahi atau memanas-manasi atau mengempor-ngempori atau tambahkan bensin ke dalamnya supaya meledak dan terbakar secara dahsyat. Ada orang-orang yang suka memang untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, provokasi, dan lain sebagainya. Tapi ada juga orang-orang yang suka damai, yang suka melakukan apa yang baik dan benar dengan sungguh-sungguh sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah mereka. Kita sebagai orang percaya tentu kita mau melakukan apa yang sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus Kristus. Tema kita adalah hidup mengasihi Tuhan dan sesama. Dari pembacaan tadi kita bisa melihat ada sesuatu yang viral. Ya, viral bukan karena kejahatan, viral bukan karena melakukan apa yang melecehkan orang lain, suku, kaum, agama, dan ras. Viral bukan karena melakukan yang jahat. Viral bukan karena melakukan hoax. Viral bukan karena melakukan tindakan-tindakan yang mengumbar hawa nafsu atau melakukan hal-hal yang aneh. Viral bukan karena itu. Tapi jelas di jemaat Tesalonika, mereka viral karena yang pertama saya katakan, iman mereka kepada Tuhan. Jadi hidup ini ada dalam 3 kategori. Hidup di masa lampau, hidup di masa sekarang, dan hidup di masa yang akan datang. Minggu yang lalu saya katakan, Yesus Kristus tetap sama dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan kita hidup juga di masa lalu, di masa kini, dan di masa yang akan datang. Nah, kalau kita melihat di pasal 1 ini, maka kita akan melihat bagaimana jemaat di
Tesalonika. Bagaimana mereka yang dahulunya hidup bukan karena melakukan apa yang benar di mata Tuhan, mereka adalah hidup dalam kubangan dosa dan kubangan hawa nafsu. Tetapi ketika mereka itu di masa lalu, ketika mereka menerima Yesus di masa lampau juga, ya, di masa lampau yang akan mempengaruhi masa kini dan masa yang akan datang, yaitu yang saya katakan tadi, iman kepada Allah. Jadi kalau kita mau hidup mengasihi Tuhan dan hidup mengasihi sesama, kita yang pertama harus beriman kepada Allah. Karena iman itulah yang akan menunjukkan siapa kita. Iman itulah yang akan menunjukkan siapa Tuhan itu. Kalau kita katakan kita beriman kepada Allah yang Maha Kuasa, tapi perilaku kita, tindakan kita, perkataan kita, semua melakukan apa yang tidak menyenangkan hati Tuhan dan tidak menyenangkan hati sesama, yang mengakibatkan kehebohan. Kita lihat ada banyak tokoh-tokoh agama yang melakukan hal-hal yang blunder, melakukan kesalahan-kesalahan yang fatal. Mereka mengajar agama orang lain. Seperti Ustadz Kainama, lebih sering dia mengajar agama orang lain daripada agamanya sendiri. Tapi comot sana, comot sini, menurut hawa nafsunya, menurut keinginannya sendiri. Buat apa? Hiduplah di agama Anda, ya Kainama. Hiduplah menurut agama Anda. Kalau Anda sudah hidup di situ, damailah di situ. Hiduplah menurut kehendak Allahmu. Sama seperti kami juga melakukan apa yang seharusnya kami lakukan. Kami hidup mengasihi Allah, tapi kami juga hidup mengasihi sesama kami. Mengasihi sesama manusia, karena itu adalah perintah. Tidak boleh membenci sekalipun orang lain melakukan yang jahat. Sekalipun orang-orang melakukan hal-hal melecehkan, merendahkan, tidak boleh membenci. Tapi apakah semua bisa orang menerima? Tidak. Itulah sebabnya Alkitab mengatakan supaya kita bisa menjaga lidah kita. Hidup mati dikuasai lidah, siapa menggemakannya, dia akan makan buahnya. Sudah banyak kita melihat bagaimana orang-orang menggunakan lidahnya dengan salah dan berujung di penjara. Dan itulah sebabnya saya mau katakan, ketika kita mengasihi Tuhan, maka kita akan dapat mengendalikan diri kita. Karena Tuhan itulah yang akan memberikan iman kepada Allah, itulah yang mencegah kita melakukan apa yang tidak menyenangkan hati Tuhan dan hati sesama. Kalau kita orang beriman, kita akan berupaya melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah. Jadi kalau Tuhan katakan mengasihi, bukan karena kebaikan kita, bukan karena itu memang perintah Tuhan untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Vertikal kita benar, horizontal kita benar. Tapi tidak bisa dipungkiri, ada orang yang vertikal baik, horizontalnya buruk. Ada yang horizontalnya baik, tapi vertikalnya buruk. Tapi yang Tuhan mau, kita vertikal baik, ya horizontalnya juga baik. Itu yang Tuhan. Kalau dari pasal 1 ini saya melihat orang dapat mengendalikan dirinya, hawa nafsunya, perkataannya, tindakannya, itu karena imannya kepada Allah. Dia dapat melakukan firman Allah karena imannya kepada Allah. Paulus berkata, I can do all things through him who give me strength. Aku dapat melakukan segala perkara melalui Yesus yang memberikan kekuatan kepadaku. Bukan melalui kekuatan saya, bukan karena kemampuan saya, bukan. Tapi karena iman saya kepada Yesus
Dialah yang memampukan saya untuk bisa mengendalikan diri, untuk bisa mengendalikan hawa nafsu, untuk bisa mengendalikan perkataan, dan untuk bisa mengendalikan tindakan. Bayangkan orang yang tidak punya roh pengendalian diri. Itu sebabnya 9 buah roh itu, kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, penguasaan. Yang terakhir dikatakan kesetiaan, pengendalian, kemalah lembutan. Yang terakhir dikatakan pengendalian diri. Jadi Tuhan sudah menyediakan semuanya bagi kita agar kita bisa mengasihi Allah dan mengasihi sesama kita di bumi ini. Bukan saling menyakiti, bukan saling menyerang. Itu sebabnya Alkitab katakan kita harus hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. Dan ini memang tidak mudah, tetapi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita diminta untuk tidak membalas yang jahat dengan yang jahat. Kita diminta oleh Tuhan untuk tidak membalas fitnah dengan fitnah. Di luar sana banyak orang penuh dengan kebencian. Apakah kita akan terjebak dengan kebencian mereka? Di luar sana ada penuh dengan fitnah. Apakah kita akan terjebak dengan fitnah mereka? Di luar sana ada banyak orang-orang yang mungkin tidak suka kalau orang lain hidup berdamai satu dengan yang lain, hidup saling bertoleransi satu dengan yang lain, hidup saling menjalankan agama, dan hidup saling tenggang rasa satu dengan yang lain. Ada banyak yang tidak suka. Tapi kita harus tetap berjalan di dalam apa yang dikehendaki oleh Tuhan dan manusia. Di mana hal-hal yang baik, di mana hal-hal yang tidak baik, kita jauhkan. Hal yang baik kita lakukan. Makanya kita melakukan hal yang baik dan benar sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Jadi yang pertama, kalau mau kita bisa mengasihi Tuhan dan sesama, kita hidup dalam iman. Nah, iman yang lalu yang sudah kita percayai, kalau saya 1 Maret 1987, itulah yang mengarahkan arah iman saya, arah hidup saya, yang tadinya menuju kepada kejahatan. Tapi 1 Maret 1987, dia mengarahkan saya kepada kehidupan yang akan datang, kehidupan surgawi. Nah, kemudian Alkitab katakan, dan intinya pada saat ini saya mau katakan di apa yang saya terangkan, bahwa hubungan kita harus kita jaga dengan baik. Baik hubungan vertikal kita, baik hubungan horizontal kita. Tapi saya mau katakan, kalau ada orang hubungan vertikalnya dengan baik, lalu memaksakan kehendaknya di dunia nyata atau horizontal ini, maka itu perlu dipertanyakan. Kenapa? Karena Allah yang benar tidak akan pernah mengajar orang yang menyakiti satu dengan yang lain. Bahkan Allah yang kita sembah di dalam Yesus mengatakan, kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Apabila engkau dianiaya, doakan mereka. Kalau pakaianmu diambil, berikan mereka. Ya. Nah, saya ada orang bilang sama saya, itu ajaran yang gila, Pak Pendeta. Nggak ada ajaran seperti itu. Tapi saya katakan, kalau Anda bersedia mendengarkan saya dalam beberapa waktu, saya akan menunjukkan bahwa ada ajaran seperti itu, yaitu ajaran yang diajarkan oleh Yesus Kristus kepada kami. Jadi, mari kita hidup sebagaimana yang diharapkan. Jadi, masa lampau, past, ya, present, masa kini. Apa yang diharapkan Tuhan di masa kini, yaitu di masa kini kita, tadi iman kepada Tuhan. Yang kedua ini iman masa kini, yaitu mengasihi Tuhan dan sesama, ya, menjadi tema kita. Nah, jadi di masa kini ada hal-hal dari akibat tindakan iman yang kita buat, mengambil keputusan menerima Yesus di masa lampau, masa kini, masa saat ini, perilaku kita,
perbuatan kita, perkataan kita harus tetap di dalam terang Yesus Kristus. Kita bertanggung jawab buat perkataan kita, buat jari-jari kita. Yang jari-jari kita ini saat ini kalau kita menguploadnya ke Twitter atau ke Facebook, atau mulut kita pakai untuk berbicara, berhati-hatilah menggunakannya. Berhati-hatilah. Mulutmu harimau, kata orang, ya. Jadi sudah banyak terjerat oleh karena mulutnya, oleh karena merendahkan orang lain, mulutnya merendahkan orang lain, dan lain sebagainya. Jari-jarinya diketik hanya mengatakan sebenarnya keluhan hatinya, tapi berujung di penjara. Hanya mengatakan keluhan hatinya. Kenapa? Di luar sana ada banyak orang yang tidak bisa mengendalikan diri mereka, yang hanya ingin mengumbar hawa nafsu. Tapi sebagai orang percaya, kita disuruh untuk, tadi kita sudah beriman kepada Allah yang pertama, lalu yang kedua kita harus mengasihi sesama, mengasihi Tuhan dan sesama. Tindakan iman itulah yang kita buat di masa kini untuk mengasihi Tuhan dan sesama. Jadi kalau kita hidup di masa lalu, beriman katanya, tetapi tidak ada dampak di masa kini dalam hidupnya, iman itu perlu dipertanyakan. Saya katakan tadi kan, iman itu menghindarkan kita berbuat jahat, berbuat dosa, berbuat hal-hal yang tidak menyenangkan. Iman itulah yang memagari kita, iman kepada Kristus itulah yang memagari kita untuk tidak terjerembab dalam dosa hawa nafsu. Anda bisa bayangkan di sekeliling kita ini, di sekeliling kita di mana kita hidup dalam dunia nyata ini, orang tidak lagi menghargai perkawinan mereka, saling berzina. Alkitab katakan setia, tapi ada juga orang-orang percaya terlibat di dalamnya. Satu untuk selama-lamanya, tapi ada juga orang percaya yang hidup sesuai dengan apa keinginan hawa nafsunya, bahkan di sana sini. Orang bilang begini, bahwa hidup itu lakukanlah sepuasmu selama Anda masih hidup. Tapi nanti saya mau katakan, nanti juga akan saya ulang statement ini, bahwa hidup itu harus taat kepada Allah dengan sungguh-sungguh, seperti engkau mau mati hari ini. Tetapi berbuatlah, kerjakanlah, lakukanlah hal-hal yang baik dan benar di hadapan manusia dan Tuhan dengan sungguh-sungguh untuk kepentingan manusia. Kemarin saya bersaksi kepada salah seorang teman saya, guru. Saya mengatakan begini, dalam hidup ini kita harus melakukan apa sebenarnya yang bisa kita lakukan, sekecil apapun. Dia pengajar agama. Terus saya bilang begini, Pak, saya sejak pindah ke tempat saya yang baru ini, tempat sekarang ini, itu saya mengalirkan air hingga hari ini. Itu kecil, Pak. Tapi kadangkala orang datang bawa pick up berisi jerigen, mereka isi di situ. Pedagang-pedagang. Tapi saya akan marah, Pak, saya bilang. Saya akan marah apabila mereka, sampai saya melihat membuang air itu karena mereka pergi. Itu akan saya jaga. Saya pernah tulis di situ, Anda boleh memakai air ini sepuas Anda. Tidak ada yang melarang. Tapi kalau Anda sampai membuang-buangnya, maka saya akan marah kepada Anda. Karena uang ini bukan uang saya,
Uang ini adalah uang Kristus, uang Yesus. Makanya kalau ada orang buang-buang itu, sedangkan saya aja kalau saya sudah apa, ampuni saya Tuhan. Ya itulah yang bisa saya perbuat, apalagi nggak mungkin saya apa. Biar itu yang lain, siapa saja. Kalau saya minta ampun sama Tuhan. Kalau saya karena tiba-tiba ada orang beli apa sesuatu, akhirnya lupa. Nah, jadi hidup beriman di masa lampau membawa dampak di masa kini, yaitu perbuatan-perbuatan di mana kita melakukan aksi sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh firman Allah. Artinya kita menjadi pelaku firman Allah. Terus saya bilang sama guru saya itu, teman saya guru itu kemudian. Terus saya katakan, saya punya rumah, itu pun sejak apa saya memberikan bagi mereka untuk tempat tinggal. Tidak peduli agamanya Hindu, agamanya Muslim, agamanya Kristen. Tapi satu statement saya, kalau kamu punya rumah, tinggalkan rumah itu. Supaya ada orang-orang yang susah bisa hidup, tinggal di situ. Jadi dari berbagai agama pernah tinggal di rumah saya itu. Dan itu gratis. Dan mereka bisa menikmati hasil buahnya. Wah, kalau saya itu Pak, belum bisa saya itu, nggak bisa. Air aja ya, kalau tiap hari nggak bisa. Itulah perbedaan kita sebenarnya dengan orang-orang di luar sana. Memang nggak mudah. Tapi karena ini perintah, kita harus menjadi pelaku firman Allah untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Jadi kehidupan kita sebagai orang percaya, mari kita bisa menunjukkan iman kepada Allah, di mana kita menerima Yesus sebagai Tuhan, menjadi Tuhan, menjadi Raja, dan itulah yang kita aplikasikan, firman Allah itulah yang kita aplikasikan di tengah-tengah kehidupan kita. Jadi kehidupan kita sebagai orang percaya di masa kini, lakukanlah yang terbaik. Apa yang bisa kita lakukan? Mungkin menolong orang. Saya sudah katakan kepada murid-murid saya, melihat situasi, kondisi mereka, karena situasi pandemi, kemampuan berbahasa mereka juga akan sangat sulit. Saya katakan, datang ke rumah, saya berikan kalian gratis. Tapi di rumah saya, kalian tidak boleh main HP. Kalau belajar pada waktu itu, belajarlah. Jadi, stop HP saat di rumah saya. Wih, loh kamu mau teman HP apa mau apa? Ada beberapa murid mau datang, tapi mereka masih apa? Kalau kalian mau datang anytime, saya bilang kapan saja, tapi call dulu saya. Nanti kalian datang saya nggak ada lagi, supaya kalian jangan kecewa. Call saja saya. Jadi kalau Anda call, Pak kami mau datang, oke. Ya, ada yang mau belajar bahasa Jepang, ada yang mau belajar bahasa Inggris, ada yang mau belajar bahasa Korea. Walaupun saya belum bisa bahasa Korea, setidak-tidaknya saya belajar bahasa Korea. Hanya ngasih kamsahamnida. Ya, iremu ya. Saya sering katakan kepada murid-murid saya, kalau belajarlah dengan tulisannya. Jangan belajar tanpa tulisannya. Ya. Jadi kalau kita belajar dengan tulisan itu membuat kita cepat mengingatnya. Tulisan itu cepat mengingatkan kita kepada kata-kata itu. Menulis membuat kita tepat. Berbicara membuat kita mahir. Makanya kalau saya katakan bicara, speak, ren susuru kata orang Jepang. Kalau nggak mau ren susuru, nggak mau ren susimas, nggak mau, ya nggak akan bisa bahasa itu. Ya, jadi apapun yang kita pelajari, ren susuru, latihan, praktek. Kunren kata orang Jepang. Jadi kalau udah kunren, nah itu sudah bagus. Kalau orang mau kunren, itu bagus. Itu terus mempraktikkan yang dimana dia akan pikirkan, dia akan lakukan. Makanya saya bilang sebenarnya 3 bulan Anda bisa berbahasa Inggris atau berbahasa apa saja. Kalau Anda mau
melakukan dengan cara saya, bukan dengan cara Anda. Coba Anda pikirkan, Anda pergi, makanya saya tahu kunci utamanya adalah kamu pahiri dulu bahasa Inggris, supaya kamu belajar kepada bahasa yang lain itu jauh lebih cepat. Tapi setidak-tidaknya Anda kalau disuruh memilih, mahirlah terlebih dahulu dalam bahasa Inggris. Walaupun itu sebenarnya saya katakan itu sudah terlambat kalau hanya satu. Di tengah-tengah kemajuan yang sekarang ini, bahasa memegang peranan yang sangat luar biasa. Guru saya Sep katakan kepada waktu kami ngomong-ngomong, dia katakan begini, Sep itu kalau Sep di NTB saja itu bisa 10 sampai 15 juta gajinya. Sep di NTB. Tapi yang betul-betul bisa berbahasa Inggris, betul-betul lah Sep betul gitu. Itu minimal itu. Nah kalau kamu 2 tahun pindah lagi, dia bilang begini, pindah lagi ke tempat yang lain, maka kamu jangan berhenti dulu di situ. Minta gajimu lebih tinggi di sana. Orang akan bayar. Dan sama seperti saya bilang, ada teman saya itu, tapi sayang sudah meninggal dunia. Dia Sep di apa ini saja dia dibayar 5 juta. Kalau di luar dia 50 juta per bulan. Makanya ketika dia meninggal ini, saya sudah tinggal, sudah saya punya, ini rumah, ini mobil ini. Tapi kau jangan kawin lagi. Kalau kau kawin lagi hantuku. Jadi dia pesan sebelum dia meninggal, kalau kau kawin lagi hantuku akan datang. Dia lupa, saya bilang, kamu lupa bahwa dunia orang mati dengan dunia orang hidup gak ada hubungannya. Gak ada. Kalau dia orang iman, orang percaya, gak ada hubungannya. Kamu udah mati sudah. Tempatmu di neraka atau di sorga, itu aja. Ketika imanmu putus, kau beriman kepada Yesus, maka tempatmu di perdausanan. Kalau kau mati tidak beriman kepada Yesus, ya neraka, kata firman Allah. Makanya kalau kita hidup mengasihi Tuhan, lakukanlah firman Allah. Bukan hanya kita percaya kepada Tuhan, yang akibatnya kita karena iman yang tidak dilakukan dengan baik dan benar, mengakibatkan iman kekristenan itu menjadi rusak. Bayangkan kalau ada dikatakan orang percaya kepada Yesus tapi melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, melakukan perampokan, melakukan pembunuhan. Sementara Tuhan katakan mengasihi Tuhan, mengasihi sama. Di mana kekuatan Tuhan itu? Di mana kekuasaan Tuhan yang kita miliki itu? Sehingga dia tidak mampukah menghindarkan kita dari dosa? Bukan Tuhan tidak mampu. Kita yang tidak menyerahkan diri kepada Allah, menyerahkan diri kepada Dia, kepada kekuatannya. Kita lebih mengumbar hawa nafsu kita, daging kita, daripada iman kita kepada Tuhan. Itu sebabnya mengasihi Tuhan itu penting dalam kehidupan kita. Anda beriman, sudah menerima Yesus, saat ini ada tindakan yang nyata, yang harus kita lakukan sesuai dengan firman Allah. Jadi di situ kalau saya membaca di pasal 3, pasal 2, maka kita akan 2 dan 3 ini kita akan bisa melihat bahwa di mana orang-orang percaya kepada Tuhan itu menurut Tuhan dan menurut para pemimpinnya. Dalam arti bukan taat bongkokan, bukan. Alkitab mengajar kita taat kepada pimpinan dan contoh iman mereka, bukan contoh perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan. Contoh iman mereka, tindakan iman mereka. Jadi kita tidak dibuat apa? Tidak dibuat apa istilahnya? Menurut dengan pandangan yang gelap, tapi menurut kita, menuruti pemimpin-pemimpin kita atau menuruti Tuhan, karena kita memang sudah dalam terang. Dan ketika pemimpin kita melakukan apa yang tidak dalam terang, wajib Anda jauhi.
Nggak usah Anda melakukan apa yang misalnya cerai aja kamu. Kalau dia nggak bisa diandalkan seperti ceraikan aja. Nggak bisa. Saya sudah bisa melihat banyak orang tua, banyak keluarga untuk memecah-mecahkan kehidupan keluarga anaknya sendiri, keluarga orang lain. Kalau memang nggak bisa ya cerai, buat apa kita harus menderita? Sementara iman kita sekali untuk selama-lamanya, terkecuali dipisahkan oleh maut. Dan itulah sebabnya ketika kita beriman, kita mengasihi Tuhan dan sesama, semuanya menjadi oke, menjadi baik. Karena ketika kita mengasihi, roh pengampunan datang. Ketika kita mengasihi, kita bisa menyadari situasi dan kondisi keadaan yang terjadi. Tapi kalau Anda penuh dengan kebencian, Anda bisa bayangkan kalau saya hidup di luar kehendak Tuhan. Tuhan biarkan. Atau kalau Alkitab pasal 13 dikatakan bahwa ketika dia mengingatkan kita tidak mau, dia hajar betul. Sampai ke dunia orang mati pun kau dikejar. Artinya apa? Sampai ke dunia orang mati kau dikejar. Artinya apa? Nggak ada tempat bagi kita untuk bersembunyi. Dan ketika kita mati ditempatkan di sana, di neraka sana. Tujuan iman kita kan bukan itu. Iman kita menurut Tesalonika ini kan mau menuju kepada surga yang mulia. Iman kita itu nggak ditujukan untuk melakukan yang tidak baik. Nah, jadi yang di situ hidup saling tolong menolong, makanya saya katakan saling tolong menolong dan saling mengasihi. Yang saya akan bacakan dalam satu pasal 4-nya, satu ayat, 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-12. Sehingga kamu hidup sebagai orang-orang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung kepada mereka. Haleluya, luar biasa. Jadi tidak ada kata bagi kita untuk menyakiti orang lain. Enggak ada. Tidak ada apa bertindak bagi orang lain secara tidak baik. Tidak ada. Makanya kalau anak-anak murid saya senakal-nakalnya mereka, saya tidak akan pernah memaki-maki mereka. Yang lagi viral ini, guru kasih makan murid sampah. Viral yang menampar murid karena muridnya nggak tahu. Buat apa? Tapi kalau anak saya hajar. Kalau itu anak saya, karena memang ada bagian daripada firman Allah. Tapi orang lain nggak bisa, nggak ada hakmu. Biar kita sebagai gurunya nasihati. Kalau anak kita melawan dia, hantam dia, hajar. Karena memang kita diberikan tongkat untuk itu, kata firman Allah. Tapi kalau anak murid mau melawan, kamu hajar, ya kena. Nggak ada hak. Nggak ada hak. Makanya murid saya kalau apa, Anda pikirkan sendiri hidup Anda. Nanti kalau kamu sudah di dunia kerja sana, kamu tidak disiplin, kamu tidak bisa mempertahankan ilmu yang ada, maka kamu akan ada terus di bawah. Saya sudah katakan beberapa murid yang betul-betul belajar pada akhirnya ditempatkan pada posisi yang baik. Tapi beberapa murid yang bengel, yang tidak mau belajar, pada akhirnya mencari kerja pun sulit. Mencari kerja saja sulit. Saya membawa kepada murid saya kenangan sisa-sisa saya jadi guide. Masih ada 1000 won, masih ada 2000 apa itu, masih ada dolar Singapura, masih apa. Itu waktu saya jadi guide sebagai kenangan.
Tapi saya sempat tertarik karena anak saya bilang 2000 itu 2000 Rumania ternyata. Saya nggak tahu berapa harga aslinya, saya belum tahu secara persis. Tapi saya itu ya, saya bilang sama anak murid saya, ketika Anda belajar dengan baik, Anda akan dihargai dengan baik. Yang paling enak itu kalau kita dulu bawa turis ke mana itu, ke daerah Sukarara sana, kita tinggal duduk, kita akan mendapatkan tipnya. Jadi, tapi oleh karena situasi kondisi yang tidak nyaman bagi saya tidak meneruskannya ya. Saya tidak meneruskannya. Tapi saya katakan kepada murid-murid, ada Rial, ada setidaknya kalau orang Kaifalu, Mas Muka, kalau dia laki-laki, Mas Muki, kalau dia perempuan, Otoye, anak Toyi Sukron, iya, barakallah belaka, dikasih, nah, thank you, Sukron, jadilah. Jadi saya bilang kalau kita belajar pasti ada kenangan. Saya bilang sama istri saya, mana euronya ini? Sudah ditukar masih tanya euronya. Ya, saya ingin ada euronya nih, ada dolarnya nih. Kok cuma dolar Singapura? Istri saya bilang enak. Itu aja karena sudah bongkar-bongkar karena mau apa ke sana itu istri saya bilang, iya ada masih, ya bicara sama Tuhan lah. Jadi kita melakukan, sering saya bilang kepada murid saya, kenapa saya belajar banyak bahasa? Karena saya, satu hal yang mau saya katakan, saya ingin menolong orang. Saya tidak ingin memanfaatkan orang, tapi kalau kau ikhlas menolong orang, kau akan mendapatkan sesuatu yang baik. Tapi kalau engkau berupaya untuk cheating kepada dia, menipu dia, to deceive him, wah, hati-hatilah saya bilang. Tapi makanya kalau ada orang bule lagi bingung-bingung, baik dengan istri saya, baik dengan siapapun, saya akan turun dan nawarkan jasa. Merit saya akan saya tawarkan. What I can do for you? Can I help you? Ya, I want to, katanya lembab, segigi, I don't know the way. Ya, akhirnya kita tunjukkan. Enggak harus kita dapat apa-apa kan, enggak. Tapi setidak-tidaknya dengan belajar bahasa itu saya bisa menolong orang. Tidak membiarkan orang itu masuk ke negeri saya dengan bingung-bingung. Kalau saya menawarkan jasa, do you want a company with you? Kalau dia tidak mau ya, no problem. Kalau dia mau, ya saya antar sampai ke tempat. Nah, jadi murid-murid saya ajar, kalian mengajar bahasa itu bukan untuk sok-sokan, bukan. Tapi untuk bisa menolong orang lain. Kalau itu niat Anda, ada dalam niat Anda, dalam hati Anda akan mendapatkan yang terbaik. Karena niat Anda dan kemampuan Anda juga untuk menguasainya akan jauh lebih baik. Karena Anda untuk pakai untuk nolong, bukan untuk menipu. Ada banyak kan orang nolong tapi kemudian menipu, bahkan memperkosa. Itu kan nggak benar. Merampok, membawa ke tempat sunyi lalu dirampok. Nah, nih. Makanya saya bilang, kalau kalian besok terjun, apalagi anak-anak api, terjun jadi guide, lakukan yang terbaik, sopan, jangan impolite, mas pelai, harus sopan. Jadi itu yang terbaik dalam hidup ini. Nah, lalu kemudian yang ketiga, ya, dari yang ketiga, kalau sudah ada iman di masa lampau yang bawa dampak pada masa kini, yang intinya mau saya katakan dalam masa kini kita harus punya kasih dan pengendalian, kepedulian kepada sesama dan memiliki perilaku yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi perilaku kita nggak berkenan di hadapan Tuhan dan sesama, kita melakukan yang baik juga menjadi sia-sia.
Sedangkan saya bilang sama teman saya itu, Pak, kita melakukan baik dengan sungguh-sungguh belum bisa semua orang bisa terima, saya bilang. Ini sama guru agama saya bilang. Kita melakukan yang baik, benar-benar sungguh-sungguh, belum bisa semua orang bisa terima dengan baik. Oh benar Pak, benar Pak. Ada orang pikirannya dimulai dengan kecurigaan-kecurigaan, wasangka-wasangka yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Tapi itu mereka telah bangun di pikiran mereka, di hidup mereka, sehingga setiap kali orang berbuat baik, mereka curiga. Tapi saya bilang begini, sebenarnya Pak, karena mereka iri tidak dapat melakukan seperti apa yang kita lakukan. Jadi dia membangun wasangka yang tidak baik. Tapi saya mau katakan, apapun yang kita lakukan kalau hubungan kita baik dengan Tuhan dan sesama, ya kalau mereka menerimanya tidak baik, ya terserahlah kepada mereka. Tapi niat kita, motif kita harus terus di hadapan Tuhan. Jadi menjaga hubungan tadi dengan sesama, lalu kemudian kita action, ya action dengan tindakan. Di tengah-tengah masa kini ada tindakan, ada sacrifice kita. Bayangkan kalau anak tidak mau sacrifice, tidak mau nolong orang tuanya, tidak mau, hanya duduk. Saya nggak bisa bayangkan itu. Hanya mau menyapu rumahnya aja susah. Menyapu rumahnya susah. Menyapu di tempat dia ada susah. Kalau saya memisahkan diri, ngapel kamar saya, bersihkan dapur istri saya, itu habis dia masak, yaitu bawah kompor seapanya, itu pasti wajib. Kalau tidak bisa 1 hari, paling lama 2 hari. Itu karena mungkin sibuk. Tapi biasanya sore hari saya akan kerjakan. Tapi kalau sore hari saya sudah kerja di depan, ya itu sangat sulit saya kerjakan. Tapi yang namanya nyapu itu tidak bisa sekali, nggak bisa. Makanya kalau sapu saya diambil dari dalam sana, saya sudah bilang sapu jangan diambil dari sini. Itu perbuatan. Kita harus rela berkorban. Kita harus rela melakukan apa yang baik. Karena dengan demikian kita sebenarnya melatih diri kita untuk menjadi orang yang peduli, yang care terhadap orang lain. Anda bisa bayangkan kalau ada anak-anak tidak peduli terhadap orang tuanya, nanti bagaimana dia terhadap istrinya? Bagaimana dia terhadap anak-anaknya besok? Peduli amat. Apakah itu yang akan kita katakan? Kan tidak. Bayangkan kalau anak saya dulu itu yang besar itu tak mau makan, terus saya biarkan dia harus makan itu kelilingan TB ini, kelilingan TB ribuan puluhan kilometer kita harus dayung sepeda karena dia tidak mau makan. Itu bertahun-tahun makannya dikunyah. Jadi kalau mamanya udah pergi, saya sudah naik sepeda. Jadi dari sini terus ke Rembige terus, Bengkel terus, muter sampai. Jadi kalau dia nggak mau makan, pesawat. Saya bilang, ini pesawat mau jalan. Nggak mau, tutup mulut dia. Oh kalau kau nggak makan, bapaknya punya kekuatan. Baru dia buka mulut. Siapa kapan mau jalan motornya? Jalan. Oh. Bayangkan kalau saya nggak lakukan itu. Bayangkan anak saya ini kalau dia nggak tidur itu nggak saya bawa jalan pakai motor. Yang kecil itu wajib naik motor. Sebentar saja dia tidur. Tapi kalau dia sudah nggak dia ginikan matanya. Sungguh dia ginikan matanya. Tapi kalau kita sudah sini kita naik motor, wah sudah belum sampai di sini udah gitu.
Itu hal-hal yang unik sebenarnya. Tapi ya kita sebagai orang tua kita harus lakukan. Jadi kalau mereka melawan saya sudah besar, saya tendanglah dia. Dibesarkan bukan untuk melawan orang tua. Dibesarkan untuk menjadi penolong, pemberi harapan. Makanya saya bilang saya tidak berpisah dengan anak-anak saya. Kalian mau kemana saja silakan. Karena saya merasakan seperti itu. Daripada menyusahkan orang tua. Saya usia 18 tahun sudah merantau. Tanpa pernah meminta 1 rupiah pun dari orang tua saya. 18 tahun. Tanpa pernah meminta 1 rupiah setelah saya merantau. Tidak pernah. Tapi mengirim setelah ada saya, iya. Tapi kalau minta setelah saya merantau, tidak pernah. Kalau saya susah di rantau, tidak pernah cerita. Tidak pernah mengatakan apa-apa pesan saya ke orang tua saya, tidak pernah. Tapi kalau ada kenikmatan sedikit, saya katakan, Pak, Ma, saya ada berkat sedikit. Beli susu, beli pisang, supaya apa? Apa stamina-nya kuat. Kami masih ingin melihat orang tua itu lama hidup. Ya. Jadi kalau ada anak-anak sekarang melawan orang tuanya, sebenarnya karena hubungannya dengan Tuhan nggak baik. Sudah salah melawan lagi. Itulah anak-anak sekarang. Karena apa? Gadget mempengaruhinya. Nggak mau care, nggak mau peduli. Tapi saya mau katakan, kita sebagai orang percaya, hubungan kita dengan Tuhan baik. Iman itu nantinya akan membawa kita kepada perbuatan-perbuatan yang menyenangkan. Kita tidak akan melakukan apa yang bertentangan dengan firman Allah. Memukul, misalnya Pak Andi mau mukul muridnya, jangan. Nggak ada hak. Tapi Pak Andi masih diberikan hak untuk apakah dengan anaknya. Bahkan kalau firman Allah, kalau anak itu sudah habis-habisan, tongkat, tapi jangan harapkan kematian. Hajar habis-habisan, tapi jangan harapkan kematian. Nanti kamu tongkat dia kuat-kuat si kecil ini, jangan. Kata orang, kalau engkau mau menjadikan anakmu penjahat besar, jangan pernah larang dia. Dari orang tua yang tidak pernah melarang anaknya, hati-hati. Ya. Akhirnya anak itu nggak tahu apa ini salah, apa ini benar, nggak tahu. Kalau engkau mau menjadikan anakmu penjahat besar, jangan pernah melarang. Maka engkau akan melihat dia akan menjadi penjahat yang paling sadis. Dia membunuh, saya nggak merasa bersalah. Itu sampai difilmkan dalam film di Amerika itu. Saya nggak merasa bersalah melakukan kejahatan, melakukan pembunuhan. Saya adalah orang yang paling mengasihi orang katanya. Tapi polisi menghentikan dia, ditembak mati. Tapi dia paling mengasihi orang katanya. Karena apa? Gambaran yang menurut dia saja gitu, bukan menurut tata krama masyarakat, menurut dia. Nah, kalau hubungan kita baik dengan Tuhan sesama, Tuhan berkati. Nah, yang terakhir dari semua itu, dari masa lalu, masa kini, masa yang akan datang, future, kita punya harapan. Harapan apa yang Tuhan sediakan? Ini tadi statement yang saya katakan tadi. Hidup taat kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, seolah-olah engkau mati hari ini. Tapi bekerjalah, berbuatlah, bertindaklah dengan sungguh-sungguh demi kepentingan orang lain, seolah-olah engkau hidup 1000 tahun lagi. Semoga kata-kata saya ini bisa diingat. Saya belajar untuk bisa taat kepada Tuhan. Saya belajar untuk itu. Apa yang diajarkan oleh Tuhan. Makanya
Tuhan katakan, kamu tidak boleh lalu tangan kepada istri saya. Selama saya menikah tidak pernah lalu tangan. Karena tidak ada hak saya. Karena dia, Tuhan katakan, teman pewaris kerajaan surga. Itu sebabnya kalau nggak sesuai, marah ya marah. Tapi jangan pernah, saya sudah lihat suami-suami menendangi istrinya, lagi hamil pun diseret-seret. Tapi kalau ada yang saya lihat di depan saya seperti itu, jangan harap itu gak berhenti. Kalau dia tidak mau berhenti, saya akan call polisi. Apa-apamu mendengar, melihat, itu hukum mengatakan kau bisa lapor. Saya tidak bisa menangani Anda, tapi saya bisa melaporkan kepada aparat. Aparatlah yang percayakan negara untuk mengurus Anda. Pergi. Kan sering orang, jangan ikut campur. Kan sering orang, enggak, saya nggak ikut campur. Cuma perbuatan Anda itu membuat orang, pasangan yang kau apakan, menderita. Dan itu kamu lakukan di depan mata saya. Saya tidak akan bisa apa itu. Apa kalau anakmu itu ya silakan, itu masih hak. Jadi kalau ada orang tua mengajar anaknya, silakan aja. Tapi jangan pakai itu besi panas, ya. Karena ada orang tua yang gendengnya seperti gendeng, ya, ngajar anak pakai besi panas. Jadi harapan itu membuat kita terus mau berupaya, karena kita punya harapan bahwa kita akan bertemu dengan Tuhan. Kita punya harapan bahwa apa yang kita buat ini menyenangkan masyarakat. Kita punya harapan dengan perbuatan-perbuatan kita ini akan menjalin eratnya satu hubungan satu dengan yang lain. Kita tidak punya harapan untuk meruntuhkan hubungan masyarakat satu dengan yang lain dengan kata-kata fitnah kita. Kita tidak menginginkan itu. Tapi kita ingin mengeratkan, setidak-tidaknya kalau Anda tidak bisa melakukan yang terbaik untuk menjaga keharmonisan itu, setidak-tidaknya Anda jangan menambah beban. Ya, kita lihat di tengah-tengah masyarakat kita, sudah dalam keadaan masyarakat Kalimantan begitu marah, ada banyak yang memprovokasi. Membuat mereka lebih marah gitu, bukan maksud saya membuat orang Kalimantan lebih marah. Seharusnya ya kita menghimbau mereka minta maaf cepat-cepat, malah lagi apa. Tapi ya itu terserah mereka lah. Tapi itu hak mereka. Tapi kita sebagai orang percaya, mari kita berdoa untuk bangsa ini, situasi bangsa ini, supaya orang-orang yang mau melakukan hal-hal yang jahat di tengah-tengah masyarakat, bangsa dan negara kita, dengan kehadiran Tuhan, semuanya bisa dinetralisir. Ya, kita bersyukur buat masyarakat Kalimantan, walaupun dengan begitu rupa, tetapi mereka masih tetap dalam koridor. Mereka hanya ingin penanganan yang cepat, supaya semuanya boleh berjalan. Mereka minta secara hukum adat dan lain sebagainya. Kita lihat kasus Pak Bupati Langkat yang begitu luar biasa. Tapi biarkan itu semua. Kita lihat guru yang memberi makan murid-muridnya akhirnya dipecat. Kita lihat guru yang mengajar muridnya menampar. Buat apa? Apalagi murid-murid masa sekarang. Kita nasihati saja, tapi kalau anak kita mungkin bisa kita tampar. Dan itu memang ada kata Alkitab. Tapi ini anak orang lain, gak ada hak. Makanya hukum itu mengatakan kalau kamu membela demi nama hukum, demi membela diri, kalau dengan terpaksa. Kalau ada orang yang apa? Makanya nggak sedikit orang juga yang akhirnya melaporkan dengan tindakan-tindakan mereka. Nah, harapan ini kita bangun supaya kita tidak jenuh. Harapan kita buat supaya harapan ini menuntun kita, karena orang kehilangan harapan dalam 1 detik saja, dia bisa mengambil baygon, dia bisa melompat dari gedung yang tinggi, terjun ke bawah, dan lain sebagainya. Kalau kehilangan harapan. Nah, kalau kita punya harapan, kita akan terus melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Kita akan terus
beriman, kita akan terus melakukan apa yang baik, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, karena ada harapan kita akan masuk surga. Lalu terus kita kemudian, yang mau saya katakan, saya akan bacakan di dalam Roma 14 ayat 8. Harapan yang begitu luar biasa. Alkitab mengatakan dengan jelas, sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Jadi hidup mati kita itu harusnya milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Jadi tidak ada alasan kita besok kalau dalam pengadilan Allah bahwa kita sudah mati, nggak akan nggak ada alasan. Itu dia akan bangkitkan, dia akan hidupkan, supaya orang-orang yang berbuat baik, yang melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan sesama akan mendapatkan upah yang Tuhan sediakan. Jadi yang mau saya katakan adalah, sebagai penutup saya mau katakan kepada kita, doa dan harapan saya, kita tetap hidup mengasihi sesama dengan sungguh-sungguh. Kita tetap hidup dalam kekudusannya sebagaimana pasal 5 ayat 23 itu. Dan kita terus menjaga kekudusan hidup. Jadi untuk masuk ke sana itu kita harus terus menjaga kekudusan hidup. Kita harus menjaga roh, jiwa, dan tubuh kita, dan supaya tetap terpelihara sempurna sampai kita bertemu dengan Tuhan. Kita lihat sekarang ini kan ada banyak orang tidak bisa memelihara tubuhnya. Dalam tubuh itu ada panca indera, ada mulut di situ, ada lidah di situ. Dalam tubuh ini ada tangan, ada kaki, ada semua yang bisa dipakai sebagai alat setan. Makanya Tuhan katakan jangan dipakai sebagai alat setan, tapi pakai sebagai alat untuk memuliakan Tuhan. Dan itu sebabnya Tuhan katakan supaya terpelihara sempurna. Dan yang tidak kalah penting, doa dan harapan saya, kita bisa terus saling mendoakan satu dengan yang lain, dan mendoakan bangsa ini agar tetap damai, sejahtera, dan semua hidup saling menghargai satu dengan yang lain, tidak saling menyikut, tidak saling menyakiti. Kalaupun ada orang-orang tidak setuju dengan Nusantara, mungkin mereka bisa membuat kritik-kritik yang argumentatif, atau kritik-kritik yang bisa menjadi masukan yang berharga. Tetapi ini kan udah kesepakatan anak bangsa. Udah kesepakatan anak bangsa, udah mayoritas. Ya seharusnya yang kalah itu harus legowo lah, ya. Enggak bisa memberikan warna tersendiri atau yang mengawasi supaya tetap bisa berjalan dengan baik. Dan yang terakhir, harapan saya kepada kita semuanya, para pemirsa, para pendengar, dan kita semua jemaat Tuhan, kita bisa dapat berkata, aku dapat melakukan segala sesuatu karena Tuhan yang memberikan kekuatan kepadaku. Kita bisa mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama karena Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Saya undang kita bangkit berdiri, kita akan berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Bapa di surga. Mari biarkan firman-Mu beracara dalam setiap hidup kami. Firman-Mu menolong kami sehingga kami menjadi bagian yang menyenangkan Tuhan dan sesama kami. Terima kasih Bapa di surga. Terangkan firman-Mu lebih lanjut dalam hidup kami, dan semuanya biar menjadi terang dan berkat Tuhan, sehingga kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah keadaan, di tengah-tengah bangsa kami ini, sehingga semuanya menjadi baik. Tuhan Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa bagi pemimpin kami diberikan hikmat akal budi dalam menjalankan roda pemerintahan, dan kami juga berdoa agar Engkau Allah Bapa di surga, gereja-gereja Tuhan dimanapun ada diberkati, sahabat-sahabat kami, semua orang penduduk Indonesia dari Sabang sampai Merauke diberkati oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan. Jauhkan bencana dari bangsa kami ini Tuhan,
Dan kalaupun ada bencana yang telah terjadi, biarkan kami bisa tafakur, bisa merenungkannya, dan membawa kami lebih dekat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih, dan kami yakin dan percaya Tuhan, bagi mereka-mereka yang sakit, mari Engkau datang kepada mereka, Engkau mengangkat segala sakit penyakit mereka dan menolong mereka. Karena kami tahu bahwa Tuhan yang kami sembah, yang kami kenal dalam nama Yesus, tidak pernah mengecewakan. Ketika kami berharap, ketika kami percaya kepada Tuhan, ketika kami beriman kepada Tuhan, kami akan melihat perkara-perkara besar. Sebagaimana beberapa waktu yang lalu, hamba-Mu sudah merasakan kuasa-Mu dan mujizat-Mu yang sangat luar biasa. Dan kami sungguh bersyukur kepada Bapa di surga, berterima kasih kepada Tuhan. Dan kalau ada masalah-masalah yang tidak mereka dapat atasi, Tuhan hadir kepada mereka, kuatkan mereka, sehingga mereka bisa mengucap syukur dengan situasi kondisi mereka. Dan Tuhan, dengan pertolongan yang Kau berikan kepada mereka, baik masalah ekonomi mereka, usaha mereka, pekerjaan mereka, utang piutang mereka, dan lain sebagainya, Tuhan hadir di hati mereka, Bapa di surga. Terima kasih, kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih kepada Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami yakin dan kami percaya kepada-Mu Tuhan. Tuhan menolong kami, Tuhan memberkati kami, satu demi satu. Seluruh anak bangsa, generasi muda, orang tua, anak-anak, remaja, semuanya diberkati oleh Tuhan untuk mengasihi Tuhan dan sesama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih. Biarkan kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman Allah yang sungguh-sungguh hidup, menyenangkan Tuhan dan sesama di bangsa ini. Terima kasih, sehingga bangsa kami penuh dengan kedamaian, kecintaan, tenggang rasa, pengendalian diri, dan saling mengasihi satu dengan yang lain. Terpujilah Engkau. Kalau sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing dengan tibakan kami di keluarga kami dengan tak kurang satu apapun. Dan dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat damai sejahtera daripada Bapa di surga, kecintaan daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai mulai saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus menyertai. Haleluya!